Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Dara Saputra Hermawan dari kelas 12 TKJ 2. Dan saya Febri Nurul Falah dari 12 TKJ 2. Di sini kita akan menjelaskan apa itu routing. Jadi, routing adalah proses pengiriman paket data. Paket data ini berisi informasi yang ingin kita kirim, seperti email, video, atau file dokumen. Router, perangkat keras yang cerdas, akan menganalisis alamat IP, tujuan dan menentukan jalur terbaik untuk mengirimkan paket data tersebut. Fungsi router dalam routing: 1. Meneruskan paket data ke jaringan yang tepat. Memilih jalur terbaik berdasarkan metrik tertentu, misal jarak atau bandwidth. 3. Mempertahankan tabel routing yang berisi informasi tentang jaringan yang terhubung. Router memiliki peran yang sangat penting dalam proses routing. Mereka seperti polisi lalu lintas di jaringan mengatur lalu lintas data. Router akan memilih jalur terbaik berdasarkan beberapa faktor seperti jarak antara jaringan, kapasitas bandwidth, atau tingkat kemacetan. Jenis-jenis routing. Jenis-jenis routing terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah routing statis, dikonfigurasi secara manual oleh administrator jaringan. Yang kedua, routing dinamis, algoritma otomatis memperbarui tabel routing. Ada dua jenis utama routing, yaitu statis dan dinamis. Routing statis lebih sederhana namun kurang fleksibel, sedangkan routing dinamis lebih kompleks namun lebih efisien untuk jaringan yang besar dan dinamis. Contoh penerapan routing: 1. Internet. 2. Jaringan perusahaan. 3. Jaringan kampus. Routing digunakan dalam berbagai jenis jaringan, mulai dari internet yang kita gunakan sehari-hari hingga jaringan perusahaan yang kompleks. Berkat routing, kita dapat mengakses informasi dari seluruh dunia dengan mudah dan cepat. Komponen utama dalam routing, yang pertama adalah router, perangkat jaringan yang membuat keputusan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing. Yang kedua, paket data, unit terkecil data yang dikirimkan melalui jaringan. 3. Tabel routing, database yang berisi informasi tentang jaringan yang terhubung dan jalur optimal ke jaringan tujuan. Yang keempat, protokol routing, aturan yang digunakan untuk berbagi informasi routing antara router. Proses routing: 1. Penerimaan paket. Router menerima paket data dari jaringan asal. 2. Pencarian rute. Router mencari alamat tujuan dalam tabel routing. 3. Pemilihan jalur. Router memilih jalur terbaik berdasarkan metrik tertentu, hop count, bandwidth, dan delay. 4. Penerusan paket. Router meneruskan paket ke interface yang terhubung dengan jalur yang dipilih. Protokol routing dinamis. Protokol routing terbagi menjadi 3. Yang pertama RIP, yaitu Routing Information Protocol. Sederhana, mudah diimplementasikan, menggunakan hop count sebagai metrik. Yang ketiga, rentan terhadap routing loss. Yang kedua, OSPF, Open Shortest First, lebih kompleks tetapi lebih stabil. Yang kedua, menggunakan link state sebagai metrik. Yang ketiga, mendukung area dan hierarchical routing. Yang ketiga yaitu BGP, Border Gateway Protocol. Yang pertama digunakan untuk menghubungkan berbagai autonomous system. Yang kedua berbasis Tantangan dalam routing: yang pertama, routing loops, situasi di mana paket data terus bersirkulasi dalam jaringan tanpa mencapai tujuan. 2. Scalability, kemampuan jaringan untuk mengakomodasi pertumbuhan lalu lintas. 3. Kesehatan, mencegah serangan terhadap jaringan. Contoh penerapan routing. Yang pertama yaitu internet, mengirim email, mengakses website, streaming video. Yang kedua, jaringan perusahaan, menghubungkan berbagai departemen dan kantor cabang. Yang ketiga, jaringan data center, menghubungkan server dan perangkat penyimpanan. Yang keempat, jaringan VPN, membangun koneksi jaringan pribadi yang aman. Kesimpulan. Sebagai kesimpulan, routing adalah konsep yang sangat fundamental dalam jaringan komputer. Dengan memahami routing, kita dapat mengoptimalkan kinerja jaringan, meningkatkan keamanan, dan memecahkan masalah yang mungkin timbul.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.